Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Fitri dengan NIM 2211016. Saya dari kelas Informatika 22B dan di sini saya akan menjalankan tugas UAS dari Sains Data yang bagian PPT 8B untuk membangun model clustering. Nah, di sini kita langsung saja melihat ada dua soal. Nah, soal yang pertama, sebuah departemen store ingin menganalisa kelompok perilaku belanja dari pelanggannya. Dengan dataset yang diberikan, buatlah analisa. Yang pertama, gunakan kolom kedua hingga keempat sebagai input features. Lalu yang kedua, dengan metode elbow, analisa jumlah klaster yang tepat. Dan yang ketiga, gunakan k-means clustering dan analisa hasilnya. Nah, lalu tugas yang kedua, sebuah departemen store ingin menganalisa kelompok perilaku belanja dari pelanggannya. Dengan dataset yang diberikan, buatlah analisa. Yang pertama, gunakan kolom kedua hingga keempat sebagai input features. Lalu yang kedua, dengan dendrogram diagram, analisa jumlah klaster yang tepat. Lalu yang ketiga, gunakan hierarchical clustering dan analisa hasilnya. Dan yang terakhir, bandingkan hasilnya dengan menggunakan metode k-means. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan langsung praktekkan saja di Google Colabs. Nah, yang pertama-tama, kita jangan lupa untuk upload filenya dulu. Nah, di sini eh, saya sudah ambil dari Kaggle. Kita langsung saja. Kita tunggu ya, teman-teman. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita akan coba untuk import pandas. Import pandas as PD. Setelah itu kita dataset, kemudian pd.read.csv. Harusnya sih ini csv. Lalu kita klik ikuti ini, tapi sebenarnya salah ya. Kita cuma ikuti template saja. Karena yang benar itu voices. Nah, base CSV, terus di sini kita nggak perlu sih sebenarnya ini. X data. Kalau di sini datanya dari 1:14. Ini ke X data set dialog. Nah, di sini kita akan tambahkan komentar. Nah, jadi kita taruh tanda pagar, kita taruh kolom ke 2 hingga ke 4. Langsung saja kita angin. Nah, sudah selesai. Lalu lanjut, kita akan menggunakan metode elbow. Kita langsung saja. Pertama, kita ke from sklearn. Oke, sklearn kita pakainya cluster ya, teman-teman. Cluster import k-means. Karena kita pakainya k-means. Lalu di sini kita enter, terus kita import lagi matplotlib dot pilot as pilot. Nah, yang ini teman-teman. Lalu kita taruh lagi di sini pagar. Kita langsung saja select only numerical. Now, columns. Begini. Select only numerical columns. Oke. Lalu from X, from X, ini X for k-means. Setelah itu kita lanjut lagi ke bawah. Kita taruh di sini X numericalnya. Kita ikuti tapi kemudiannya ini itu ending 13. Kita taruh 13. Di sini kita taruh di pagar, dan di sini kita taruh assuming. Lalu karena dia di sini oke ya. Oke, lanjut. Kita lanjut saja di sini assuming X contains. Lanjut di sini order. Nah, jadi di sini kita langsung tambahin aja 3 ya. Order that. Terus kita taruh dulu produk ID. ID. Terus taruh lagi, setelah itu customer ID. Nah, setelah itu kita langsung lagi ke bawah. Kita akan ke WCSS-nya. Nah, sama dengan
Nah, langsung ke bawah. Kita pakai for i in range 1,11. Terus WCSS, terus ditaruh plt.title, terus di sini kita taruh. Nah, kita ketik saja tapi ini langsung saja elbow method, terus di sini plt x label, number of clusters, plt y label wcs, dan di sini kita taruh plt show untuk menampilkan. Nah, ini karena dia banyak ya, takutnya sama, kita coba baca lagi. From sklearn.cluster import k-names, import matplotlib pyplot as pelted. Nah, select only numerical columns from x for k-names, lalu X-nya itu dari 1:3 ya, harusnya itu kan 13. Nah, kita di sini pakainya 3, order date, product ID, dan customer ID. Nah, itu untuk assuming S containnya. Terus kita pakai WCSS juga, yang di bawahnya ada for I in range 1 sampai 11. WCSS PLT gitu. Jadi dia itu dikurangi dari 14 sampai 11, nanti kita pakainya 3. Lalu di sini ada PLT title dari elbow method, dan PLT X label dari number of cluster, dan PLT Y label WCSS PLT.show. Di sini kita langsung saja. Saya bingung, kenapa ini? Oke, saya yang salah. What? Kenapa nih? Oke, ternyata saya yang salah, teman-teman. Saya harusnya di sini, untuk ditambahin lagi k-means. Nah, sama dengan k-means, taruh n, pakai n cluster aja kali, n cluster. Kita tag aja samanya. Cluster I init k-means plus random stack. K-means relative text numeric, terus ada ini use x numeric instead of x. Ini terus wcss dot append, terus kita kita ikuti image inner ya, jadi sini counted quadrant 1/11 wcss. Jangan lupa yang sininya tadi the title about. Oke, kita coba ya. Nah, ini dia hasilnya guys. Jadi ini bagian WCSS-nya, di sini number of cluster, dan ini elbow methodnya. Jadi dia seperti ini grafiknya. Ya, lalu kita langsung saja ke tahap yang ketiga. Nah, kita langsung ke pengkodean ya. Nah, jadi kalau untuk yang ketiga itu kita langsung saja taruh k-means, karena kita clusternya kan pakai k-means ya. K-means. Terus sini and cluster 95. Oke, kita tinggal ganti aja, kita ikuti aja yang ini ya, biar nggak terlalu lama. Terus di sini ada init k-means random state kedua, ya k-means random predict next numeric. Nah, lalu di sini kita jangan lupa taruh hashtag visualisasi hasil cluster. Lalu taruh di sini lagi not bagian ini kasih besar deh, start not dengan ya sebentar. Oke, plus x bawahnya numeric for plotting as well. Nah, dia plottingnya dengan baik ya. Langsung dia ditaruh plt.scatter.
scatter, terus buka, taruh S numeric. Nah, seperti ini. Taruh lagi X numeric. Y kurung K means sama dengan 0,0. Terus langsung saja X ya. Terus kita ikut aja ini, ikut ini, tapi jangan sampai salahnya kita ikut ini, tapi harus ingat lagi kode kita apa. Nah, 0,0 ya, tadi kita langsung lagi X numerik, terus nah di sini yang means 0,1 gitu. Nah, terus di sini S-nya 100 dengan C-nya itu warnanya itu red dan label cluster 1. Lalu di sini di bawahnya kita tambahkan lagi PLT scatter S ya scatter seperti ini sudah masuk nih. Nah, lalu di sini kita taruh lagi sama seperti ini numerik X numerik taruh delete K-means X numerik K-means terus di sini taruh 1,0 koma saja. Di sini S numerik X numerik, di sini kita taruh Y K-means K-means terus taruh lagi dengan 1,1. Lalu di sini kita taruh di sini S-nya 100. Ya, S-nya sama dengan, nah kita ikuti. Lah, baru udah mengikuti guys. Hilang deh, ya udah. Terus, nah ini dia. S sama dengan 100 dengan C-nya itu blue dan labelnya itu cluster 2. Nah, kita langsung tambahin aja di bawahnya. PLT scatter. Bentar. Scatter atau scatter ya? Harusnya scatter guys. Saya salah dulu. Error. Scatter. Harusnya scatter. Scatter. Lanjut lagi. Kita taruh di sini. K-means ya. Taruh di sini K-means. Dot. Cluster. Cluster centers. Kayak gini. Centers. Kita taruh di sini. Nah, kayak gini. Ini masuk kayak gini. Oh ya. Taruh begini. Kita taruh. Kita taruh 0. Gini. K-means. Dot. Cluster. Ikuti aja ini. Cluster centers. Sama. Kita taruh lagi yang tadi. Kita taruh ini. Cuma 1. Seperti itu. Terus di sini. S-nya itu sama dengan. Kita ikuti aja. 300 C kilo dengan yang banyak centroids. Terus kalau di bawahnya itu langsung PLT title. PLT title clusters of customers. Lalu setelah dari situ kita taruh PLT. Ikuti aja. Enggak dong. Kita pakainya PLT PLT dot X label. Kita taruh di sini feature 1 dengan produk ID seperti ini. Lalu yang di bawahnya kita taruh lagi PLT label. PLT label kita ikuti saja, tapi di sini kita ganti jadi customer ID. Nah, lalu setelah dari situ kita PLT.legend. Nah, di sini untuk PLT.show untuk menampilkan. Kita baca lagi karena bagaimanapun juga ini panjang ya, takutnya ada kesalahan. Ini dari K-means, terus and cluster 5, init K-means, plus random stat 42 dengan Y, K-means, pick predict, X numeric. Lalu di bawahnya ada visualisasi hasil cluster dengan note di bawahnya use X numeric for plotting as well. Lalu di bawahnya lagi ada PLT scatter, X numeric, dengan Y K-means 0, 0, dan X numerik Y K-means 0,1, S-nya 100, dan C warna red, dan labelnya itu cluster 1. Nah, lalu untuk di bawahnya itu, PLT scatter X numerik Y. Oke, kita coba ya. Semoga dia berhasil. Salah. Gimana kesalahannya? Sebentar. Wah, dia tidak menampilkan. Bentar ya, teman-teman. Kayaknya salahnya di bagian sini sih. Tapi apanya yang salah ya?
Oh, dia menghasilkan hanya seperti ini saja. Nah, ini yang salah, teman-teman. Iya, yang salah di sini. Nah, ini dia hasilnya, guys. Jadi di sini cluster of customer-nya itu ada cluster 1, cluster 2, dan centroid. Dan ini dia warna cluster 2-nya kan kita taruh warna biru, terus ini cluster 1-nya warna merah. Nah, setelah itu kita mungkin langsung saja ke nomor 2 ya untuk tugasnya. Langsung saja ke nomor 2 untuk tugasnya. Kalau nggak salah kita sama deh kayak tadi. Kita masukin aja dulu X dataset. Dataset kita tap aja langsung kita samain aja. Set ilok. Oke, dia bisa berjalan. Kita langsung saja ke sini. Import, import skip, skip dot cluster dot hira. Nah, di bagian sini kita langsung ke hierarkinya sesuai dengan tugas di nomor 2. SCH. Lalu kita enter dendrogram. Jangan sampai salah ya, import cluster hierarki SCH dendrogram. Teman-teman, SCH dendrogram SCH linkage kita tap aja. Linkage X numerik ya harusnya. X numerik berarti di sini. X-nya itu ini numerik dengan koma method. Metodenya itu sama dengan keluar. Nah, lalu di sini langsung keluar, kita bisa langsung saja pakai biar nggak terlalu kelamaan. Tapi kita harus baca lagi, takutnya ada kesalahan. Jadi di sini ada import skipy cluster hierarchy as SCH. Di sini dendrogram SCH dot dendrogram SCH linkage X numerik method word PLT title dendrogram dan PLT X label customers, PLT Y label Euclidean dan distance. Oke, kita langsung saja klik PLT show. Ada kesalahan katanya di bagian lain kedua. Oke, kan di sini ada satu, tapi ada dua, tapi di sini nggak ada ini. Oke, langsung saja. Nah, tambahkan. Nah, mana lagi salahnya nih? No attribute dan dendrogram. Nggak ada maksudnya. Kok bisa tidak ada dendrogram sih? Bentar ya teman-teman. Nggak lama teman-teman. Oke, jadi ini tampilannya. Di sini ada dendrogram, lalu di sini ada customers, dan di sini ada Euclidean distance, yang dimana ada 0, 20.000 hingga 10.000. Kita lanjut ke terakhir. Bagian terakhir kita langsung coding aja from sklearn. Nih. Cluster import agglomerative clustering. Lanjut saja, import mat kita saja start transfer matplotlib is important dot plotting. Lalu di sini mat kita kasih lagi HC agglomerative clustering and clusters mat metric di sini kan affinity ya. Di sini pakai metric Euclidean linkage what sini change affinity. Tuh affinity itu di HC sheet predict X numeric use X numeric lalu for cluster
Visualisasi hasil cluster. Kita langsung saja define, ya, define a list of colors for the clusters. Colors kita ikut aja sini red. Oh, di sini ada blue, lalu di sini ada green, sini ada cyan warnanya, dan ada magenta. Oke, terus setelah dari situ kita di sini taruh lagi for key and range, sini 5, terus di bawahnya lagi taruh pas di sini caltech dot scatter x numerik YHCI numerik YHCI 1 S sama dengan 100 colors with enable a cluster. Sini test title versions, ini ikutin ini aja title, terus bisa ya pakai ini, terus di sini ganti langsung ganti aja cluster of customer. Tapi di sini ada ininya uploadnya. Bentar ya. Merat clustering. Enggak ada. Ini dot. Nah, kalau di situ di bawahnya cluster text label feature 1 produk ID, lalu sini text numerik 0 this product ID. Lalu lanjut di feature sebuah customer sebagai asing. Text numerik with customer ID. Lalu ada legend, kita taruh demo, terus lagi di bawahnya plt dot show. Nah, begitu. Ini kita coba baca dari awalnya from sklearn.cluster import agglomerative clustering dengan import matplotlib pyplot dengan ASPLK answer matplotlib is imported for plotlib plotting. Lalu ada HC agglomerative clustering dan clusters 5 dengan metriknya ada Euclidean. Lalu ada leakage-nya ada word. Lalu ada change affinity to metric. Di sini ada HCP predict X to break use X numeric for clustering. Terus ada visualisasi hasil clusters, ada define a list of colors for the clusters. Colorsnya ada 5, ada red, blue, green, cyan, magenta. Lalu ada for E in range-nya ada 5. Lalu dengan PLT scatter X numerik YHC I0, Y numerik YHC I1, dan S-nya ada 100 dengan C color I, dan label F-nya, label F clusternya itu ada I plus 1, dan PLT title-nya ada customer cluster of customer, agglomerative clustering, dan PLT X labelnya fitur 1-nya itu product ID, lalu PLT label fitur 2-nya customer ID, lalu ada PLT legend, dan PLT.show. Oke, mungkin kita langsung saja untuk coba. Nah,
Dari cluster of customer credit. Nah, ini fitur satunya tentang produk, terus ini fitur duanya customer. Dari 0, 500, 1000, 1500, 2000, hingga 2500. Mungkin sekian untuk latihan PPT 8B-nya. Terima kasih setelah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.